Luar biasa. Mungkin ada lagi atau Nggak ada Satpol PP nih, ntar kena. udah kena jam 9 ya? Oke, berarti Kang Tauhid boleh dong dikasih closing statement-nya untuk acara hari ini. Saya nggak mau kasih closing statement, berarti kita kalau ada closing statement berarti acara kita selesai. Maksudnya dan kita akan berpisah. Bukan, maksudnya closing statement Saya untuk masih hari rindu, ini. padahal rindu itu Tapi berat. pembahasan mengenai neuro kuliner ini kita bisa bahas kembali di WhatsApp Kumba. Boleh nanti ada di share linknya, nanti teman-teman bisa join ke WhatsApp-nya. Pembahasan sebelumnya itu juga bisa dibahas juga, dan pembicara juga masuk ke grup tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk ketinggalan berita, itu bisa diceritain bareng. Nah, untuk kali ini mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang ingin disampaikan. Itu masih bisa disimpan dulu. Nanti kita bisa japri pribadi ya Kang, boleh ya? Mohon izin. Nanti kita bisa obrolin bareng. Nanti karena ceritanya ini selalu menarik nih, masih banyak yang bisa digali lebih jauh ke Kang Tauhid. Jadi mohon untuk hari ini sedikit satu patah dua kata untuk closing untuk yang hari ini aja. Tapi untuk selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin yang tadi aja ya, jadi saya ingin memberikan satu premis gitu, dan premis ini kalau kita berbicara dalam konsep silogisme kan berarti ada minornya gitu ya, ada ikutannya gitu. Nah tadi bahwa kita sebenarnya dibentuk selera, bukan kita menentukan selera, melainkan kita terhegemoni oleh, kita dikendalikan oleh selera, karena selera itu mewakili kebutuhan. Jadi artinya kita seperti mengikuti dan merasa menyenangi, menyukai, seolah-olah itu free will, kehendak bebas kita. Saya senangnya ini kok, saya senangnya itu kan dari saya. Sebenarnya bukan dari kita, melainkan itu sign gitu ya, sebuah tanda yang kemudian terangkum sedemikian rupa. Tanda itu datang dari mana? Dari objek dan subjek yang melakukan interaksi. Semua elemen yang melakukan interaksi dengan kita, alam kita misalnya. Kenapa orang gunung sukanya makan ini? Karena dia perlu kalori misalnya. Kenapa orang laut dia sukanya ini? Karena dia perlu sesuatu hal yang bisa mencegah dehidrasi misalkan. Dia harus mengikat zat cair sedemikian rupa sehingga bisa efektif dan efisien. Respirasinya tidak cepat, dia harus menurunkan respiratory rate karena tiap napas itu kita ngeluarin air. Gitu misalnya. Itu kan kebutuhan yang sebenarnya kita tidak sadar. Ada sebuah kecerdasan berkoloni, jadi mereka berkonspirasi gitu ya untuk menghadirkan pesan yang kemudian masuk secara subliminal, dan kita merasa pesan itu tuh datang dari kita, gitu, inisiatif kita. Gue keren dong, gue punya selera. Enggak, lu tuh nggak punya selera, lu ditentukan oleh semesta. Itu sah. Yang kedua ya otomatis untuk mengoptimalkan interaksi kita dengan semesta yang penuh cinta lewat makanan ini, ya kita harus mengenali siapa diri kita dan siapa sebetulnya, siapa dan apa yang sebetulnya mempengaruhi kita, kan gitu ya. Jadi di situlah kita bisa mengolah makanan, mencari sumber pangan, dan kemudian mengembangkan alternatifnya, sehingga tidak seperti sekarang kita misalnya beras aja gitu misalnya, apa nggak bisa kita bikin asupan lain yang lebih mudah, lebih murah gitu, dan kemudian tetap tidak mengabaikan berbagai faktor yang terkait dengan pemenuhan hasrat dan syahwat terhadap estetika, karena rasa itu soal estetika. Dan yang terakhir adalah bahwa pada akhirnya semua perjumpaan kita dengan makanan, interaksi kita dengan makanan itu sebetulnya adalah representasi atau perwujudan dari jumbuhing kaulo Gusti, pertemuan kita dengan sang pencipta kita. Karena kan kita ini hadir tidak sebagai entitas tunggal, melainkan sebuah bagian dari entitas komunal gitu ya, yang kemudian pada dasarnya ketika kita membentuk kesadaran bersama yang platformnya adalah sebuah pengetahuan, di mana pengetahuan itu bisa mengetahui keberadaan, maka kita akan melahirkan sebuah kesadaran. Nah, ini harapannya makanan itu menjadi jalan ibadah, jadi tidak berhenti hanya sebagai pemuas ataupun pemenuh kebutuhan, tapi juga adalah bagian dari sebuah platform spiritual yang sakral. Itu mungkin. Terima kasih banyak, luar biasa banget emang malam hari ini. Oke, Om Bis mungkin masih ada tambahannya? Enggak sih sebenarnya, tadi saya malah banyak belajarnya sama Kang Tauhid. Kalau disuruh komentarin bingung, tapi yang jelas saya kemarin tulisan pengantar itu justru dari tulisannya Dr. Tauhid, bahwa jadi memang
hubungan otak dan makanan itu memang sedemikian erat, tak terpisahkan ya, bila dikatakan kinerja mental manusia gitu kan. Jadi ya ditempa, dilatih ya. Terus juga ya kemarin tuh cara berpikir, berperasaan, ngambil putusan ya kan, bertindak, bersikap, berperilaku. Kemarin kita ngomongin singgung-singgung kok kenapa begini, kenapa begitu ya, banyak korupsi segala macam gitu. Sampai pada akhirnya permasalahan bangsa ini ternyata juga mungkin datangnya dari makanan. Dokter Toy bisa jelaskan kali. Kisruh aja kita ribut terus di internal, ngapain? Kalau saya sih bilang begini, apa benar di dunia sana tuh di luar udah meninggalkan kompetisi nggak 100%, artinya mereka konteksnya kolaborasi. Jadi boro-boro berkolaborasi dengan negara lain, kolaborasi antar departemen itu susah banget. Gitu kan. Terus juga berkompetisi. Jadi masih orientasi kompetisi bukan kolaborasi. Antar partai itu kompetisi berdarah-darah. Nah, ini kan bukan karakter kita ya. Ini pasti sedikitnya dipengaruhi oleh makanan, benar nggak, Dok? Iya. Itu aja sih saya mau nanya terakhir. Itu mungkin bisa dijadikan untuk topik selanjutnya kalau kita bikin lagi lah.